Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 Mei 2025. Kondisi dari Bitcoin, ya aku perhatikan Bitcoin sudah create new all time high ya teman-teman. Berhasil menembus level 108 ribuan dan sekarang bisa dibilang secara movement sangat-sangat menarik untuk terus merangkak naik. Semoga aja hari ini ada sentimen yang lumayan positif. Kita akan mulai pembahasan seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa event penting. Salah satunya adalah Eurozone Manufacturing PMI, data yang mengukur terkait dengan kondisi manufacture ya, perpabrikan, industrial, ya hal-hal semacam itu di Uni Eropa, di mana data ini tentu saja akan menjadi data yang penting untuk kita melihat seperti apa kondisi dari supply chains, gimana kondisi dari jalur perdagangan di kawasan Eropa, baik yang masuk ataupun keluar dari wilayah Eropa. Kalau datanya biasanya di atas 50, maka kecenderungan ekspansi. Jika di bawah 50, kecenderungannya adalah defensif. Artinya perusahaan-perusahaan ini tidak akan terlalu banyak untuk melakukan aktivitas memperluas bidang usaha mereka. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari forecast sih, sementara ini masih dekat di poin 50, yang berarti perusahaan ini tidak terlalu ekspansif di posisi sekarang, tapi tidak juga terlalu defensif. Begitu juga dengan Inggris akan merilis data Composite PMI, Manufacturing PMI, and Services PMI. Ya, kurang lebih berada di kisaran poin yang sama. Namun Inggris ini sekarang lagi dalam kondisi manufacturingnya melemah, teman-teman, melemah banget. Ya, berada di poin 45. Sementara itu untuk data Amerika Serikat, hari ini dia akan rilis data jobless claim, ya, inisial jobless claim tentang klaim pengangguran. Lalu juga akan ada data Global Services PMI, Composite PMI dari Amerika Serikat, yang kurang lebih ya kalau kita lihat korelasinya antara Eropa, Amerika Serikat, Inggris, ini rata-rata memang cenderung masih defensif, yang berarti negara-negara barat saat ini tidak terlalu ekspansif dalam bidang bisnisnya. Seperti itu. Kemudian data yang lain dari Amerika Serikat adalah penjualan rumah lama, penjualan rumah-rumah bekas gitu. Teman-teman, kalau kita lihat sih di sini trennya cenderung mengalami sedikit peningkatan. Nah, beberapa rilis data tersebut yang akan kita temukan hari ini mulai dari jam 1 siang nanti ya, berlanjut sampai jam 9 malam akan dipenuhi banyak data yang penting. Sementara sedikit review untuk data yang rilis kemarin, yaitu ada data core CPI and CPI inflation dari Inggris. Dilihat dari data sih, inflasi mengalami kenaikan untuk bulan April kemarin secara year on year. Terus juga kemarin itu ada rilis data oil ya, crude oil inventory dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat secara impact, nampaknya oil ini masih dalam kondisi yang koreksi atau masih dalam kondisi turun. Sementara dari indeks dolar juga aku perhatikan masih dalam kondisi yang koreksi ya. Momentum ini diperhatikan betul oleh market Bitcoin ya, sehingga Bitcoin bisa berada di awan-awan sekarang, berada di level-level all time high-nya di 108.000. Kemudian Bitcoin dominance juga masih cukup mendukung untuk movementnya Bitcoin, dan juga ada emas yang secara pelan-pelan ini bisa dibilang mengkontra yang namanya pola dari double top sebelumnya ya, dimana sudah invalid. Saat ini gold justru kecenderungan membentuk seperti pola bullish flag. Teman-teman, waspada ya, gold bisa saja rally kalau seandainya indikator-indikator makroekonomi menunjukkan arah yang negatif untuk perekonomian. Seperti itu kurang lebih. Dan kalau kita lihat sih dari kondisi saat ini, nampaknya ini sangat-sangat challenging dan tentu saja anomali untuk pasar. Nanti kita akan coba untuk bahas.
Teman-teman, di sini aku mau informasikan juga ya, ada acara dari Toko Kripto untuk tanggal 24 Mei 2025. Acaranya akan ada di Envy Restoran di Bali. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Bali bisa ikutin acara Bitcoin Pizza Day. Ini ya hari Sabtu minggu ini. Hari ini tanggal 22. Jadi 2 hari lagi teman-teman. Masih belum terlambat, teman-teman bisa registrasi ya. Nanti linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi. Silakan registrasi dan datang acaranya di Bali hari Sabtu tanggal 24 Mei mulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Kita makan pizza di sana. Yang udah registrasi ini sekitar 300-an orang. Jadi mungkin akan rame ya. Saya sendiri juga akan berusaha untuk hadir di acara tersebut. Jadi ya sekalian kita bisa kumpul-kumpul teman-teman. Itu ya. Jadi buat yang belum punya toko kripto, jangan lupa nih untuk daftar ya, registrasi toko kripto. Salah satu exchange yang sudah teregulasi dari Indonesia, menawarkan fee transaksi yang murah. Kalau teman-teman melakukan registrasinya lewat link yang ada di kolom deskripsi, tersedia ratusan koin ya yang bisa teman-teman perdagangkan di sini. Cukup lengkap, di mana fiturnya ada fitur market spot dan juga ada staking, di mana teman-teman bisa staking hampir semua koin yang kalian miliki gitu. Jadi buat teman-teman yang memang doyan investing ya, yang nggak suka terlalu banyak trading, bisa staking token kalian di toko kripto. Yang mau daftar silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman, kita ada banyak berita positif ya. Belakangan ini produk ETF spot Bitcoin terus mendapatkan inflow. Per perdagangan kemarin aja 329 juta US dollar kembali masuk ke market Bitcoin ya. Terus juga dari Ethereum juga masih mendapatkan inflow, meskipun inflownya ini nggak sebesar daripada Bitcoin spot, namun sudah bisa dibilang lumayan gitu. Ada inflow sekitar 13,66 juta US dollar yang masuk ke Ethereum di perdagangan kemarin. Teman-teman, si Goldman Sachs ya baru aja membuat semacam analisis terkait dengan kondisi antara The Fed yang kecenderungannya ini masih menahan suku bunga impact dari kebijakan Trump yang memang masih cenderung berhati-hati ya dalam hal melakukan negosiasi dengan banyak negara, meskipun sebenarnya Trump sudah membuktikan mereka berhasil untuk negosiasi dengan banyak negara terkait dengan tarif gitu. Kalau kita lihat sih dari pemberitaan terbaru, nampaknya dari The Fed sendiri ya, Bank Sentral Amerika itu cenderung berhati-hati dalam hal mengambil tindakan, sebab mereka masih khawatir dengan beberapa leading indikator yang memang menunjukkan kemungkinan inflasi masih bisa mengalami peningkatan. Tentu saja The Fed masih akan melihat data by datanya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kondisi perekonomian saat ini, sebenarnya perekonomian Amerika Serikat ini sudah lumayan turun ya secara GDP, kemudian juga secara inflasi pun sebenarnya sudah berada di posisi menurun. Hanya saja mereka memang masih takut ya terkait dengan adanya lonjakan inflasi yang tiba-tiba karena mengantisipasi Amerika Serikat yang kemarin sempat menaikkan atau berencana menaikkan tarif pajak mereka. Jadi The Fed ini sangat antisipasi, dia tidak mau tergesa-gesa dalam hal mengambil keputusan. Ini juga tercermin dari beberapa pernyataan dari The Fed ya, yang memang kecenderungannya mereka ini kayak berusaha untuk menunda dulu pemangkasan suku bunga sampai kisaran Agustus nanti ya, sembari dia melihat gimana impact daripada kebijakan Trump ya, atau antisipasi dari market terkait dengan kebijakan Trump. Jadi itu yang sebenarnya diantisipasi oleh The Fed. Karena kan kemarin Donald Trump itu berencana untuk menaikkan tarif pajak. Otomatis beberapa hari setelah rencana tersebut, ya tentu saja para pemilik bisnis pasti takut dong. Karena kalau beneran Donald Trump ini menaikkan tarif, kan harga-harga barang bakal naik. Jadi otomatis mereka yang mau stok barang, mereka yang mau ekspor barang, itu cenderung akan menaikkan harga barangnya terlebih dahulu, bahkan sebelum peresmian dari tarif tersebut diberlakukan. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh
The Fed sebenarnya terkait dengan inflasi gitu. Tapi setelah kita melihat, oh Amerika Serikat sudah benar-benar melakukan negosiasinya dengan baik ya, sehingga mungkin ketakutan tersebut harusnya sih bisa diredam di data inflasi bulan April nanti yang tentu saja bakalan rilis di akhir bulan ini, teman-teman. Jadi itu hal yang kita sekarang sedang perhatikan. Namun meskipun begitu, Uni Eropa, Inggris itu sudah melakukan pemangkasan suku bunga terlebih dahulu sih. Nampaknya memang dari market Eropa dan Inggris ini mereka cukup confident ya dengan kondisi inflasi yang sudah semakin turun. Jadi mereka nggak ragu untuk pangkas suku bunganya. Tidak seperti The Fed yang memang sangat berhati-hati dalam hal mengambil keputusan. Gitu. Ini report dari Goldman Sachs yang memang melihat bahwa saat ini kondisi dari Federal Reserve ya, meskipun sudah dipush oleh Trump, itu masih tetap menjaga independensinya, di mana dia tidak mau mendapatkan intervensi dari fiskal seperti itu, dari pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Meskipun memang ada ancaman-ancaman di belakang dari Jerome Powell, tapi Jerome Powell masih tetap teguh pada pendiriannya. Gitu. Ini ya yang harus kita hadapi untuk saat ini. Kemudian teman-teman ada berita terbaru dari Texas ya. Texas dikabarkan dari legislatifnya atau dari DPR-nya meloloskan Bitcoin Strategic Reserve Bill. Ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana negara bagian Texas tentu saja akan memperoleh akses untuk bisa mengakuisisi Bitcoin secara independen sebagai negara bagian yang memang diperbolehkan untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka. Sekarang sudah ada negara Arizona dan juga Texas yang sudah berada di Camber 2 dan sedikit lagi dia dekat sekali dengan pengesahan teman-teman Bitcoin sebagai strategic reserve. Gitu. Ini data yang kita bisa cek langsung ya. Sudah ada 2 negara bagian Amerika Serikat yang secara resmi memperbolehkan atau diperbolehkan untuk mengakses Bitcoin Strategic Reserve ini. Tinggal 2 negara lagi yang bakalan menunggu approval. Dikit lagi, teman-teman. Terus ada banyak negara bagian lain sih yang sebenarnya masih menunggu terkait dengan kelanjutan dari undang-undang ini. Lalu dilihat dari data yang lain juga saat ini, meskipun nggak bisa lihat chart ya, tapi dari CryptoQuant memberikan sebuah analis terkait dengan holding strong ya, exchange inflow suggest low selling pressure, menunjukkan memang kondisi dari Bitcoin ya saat ini masih sangat baik ya, secara inflow dari exchange masih sangat strong, holdingnya masih strong, dan juga selling pressure masih cenderung lemah ya. Saat ini liquidity cenderung menguat pada market Bitcoin khususnya. Memang kalau kita perhatikan secara movement belakangan ini, Bitcoin mendapatkan dorongan yang lumayan masif, yang lumayan besar dari smart money yang secara perlahan terus mengalami akumulasi pada Bitcoinnya. Sementara ini kontradiktif ya dengan altcoin yang masih mendapatkan pressure. Itu lalu ada berita juga dari Hong Kong. Kabarnya Hong Kong sudah akan mengesahkan yang namanya aturan terkait dengan stablecoin. Nah, sebelumnya kan Hong Kong ini nggak mau pakai stablecoin, tapi setelah ada beberapa kali lobby, ya kan, stablecoin bill ya, atau rencana undang-undang terkait dengan peraturan stablecoin ini bakalan disahkan di akhir tahun ini, dan Hong Kong sendiri akan menerima ya beberapa produk altcoin yang akan mendapatkan lisensi di sana. Ya, nama-nama yang muncul tentu saja adalah USDC dan juga USDT yang kemungkinan besar akan mengisi market Hong Kong. Hong Kong pengen menjadikan negara mereka ini atau apa ya wilayah mereka ini sebagai salah satu pusat kripto yang ada di Asia Timur. Kemudian berita datang dari BlackRock, saat ini sudah mampu melampaui MicroStrategy. Ya, strategi punya kepemilikan Bitcoin 576 juta ya, ini US dollar atau apa. Nah, itu dah. Ya, dia punya sekitar 576, sorry bukan juta ya, tapi 576.000 Bitcoin. Sementara BlackRock meskipun lewat produk ETF-nya itu dia berhasil mengumpulkan dana sampai dengan 636.000 Bitcoin. Sudah menjadi holder terbesar di bawah dari Satoshi Nakamoto yang punya 1,1 juta Bitcoin.
Ya, yang peringkat pertama tentu saja Satoshi Nakamoto, founder dari Bitcoin. Terus juga ada BlackRock, terus ada Binance, lalu ada MicroStrategy atau strategi namanya sekarang, ada Grayscale, Fidelity, Amerika Serikat, Cina, Upbit, dan juga Block One. Nah, itulah teman-teman. Jadi itu adalah top holder terbesar Bitcoin di dunia saat ini. Kemudian juga ada perusahaan yang listing di Nasdaq bernama BTCS, dikabarkan mengakuisisi 3.450 Ethereum atau senilai 8,42 juta US dollar secara average price. Ini meningkat ya. Peningkatan yang dilakukan ini sekarang mereka secara resmi holding sekitar 12,5 ribu Ethereum. Jadi sebelumnya sudah pernah mengakuisisi Ethereum sebelumnya. Oke, berita yang bagus. Kemudian Binance Alpha bisa dibilang menjadi salah satu hal yang menarik secara volume, di mana volume dari Binance Alpha ini terus mengalami peningkatan. Ini berarti support dari Binance terkait dengan produk-produk startup sangat-sangat diminati. Impact-nya kemana? Harga BNB boleh dipantau ya, karena Binance Alpha gimana pun juga saat ini menjadi salah satu program dukungan ya dari exchange Binance yang menurut saya market cap-nya sangat-sangat besar. Jadi bisa sangat-sangat mensupport project apa yang mereka luncurkan. Unicoin dikabarkan kena kasus ya sekarang, mereka lagi ditangani sama SEC terkait dengan kasus penipuan ya dengan total sampai dengan 100 juta US dollar. Banyak investor yang dirugikan terkait dengan Unicoin ini. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang ada invest di project, yang selalu pantau project kalian, perhatikan siapa orang di belakangnya. Jangan sampai orang kriminal bikin koin terus teman-teman nggak research, itu bisa zonk. Jadi harus waspada. Kemudian teman-teman ada SEC dikabarkan delay untuk keputusannya terkait dengan XRP dan juga Dogecoin ETF proposal. Jadi di delay lagi. Kemungkinan sih Paul Otkin belum siap ya. Mungkin dia akan menunggu sampai ya akhir tahun inilah kira-kira produk altcoin ETF baru akan satu persatu di-approve. Semoga saja seperti itu. Kemudian ada Strive ya. Saat ini perjuangan dari investor-investor untuk mendapatkan dana kembali dari Mt. Gox masih terus berlangsung. Klaim dari Bitcoin Mt. Gox ini terus berlangsung ya. Dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu berita yang baik ya, di mana kalau distribusi daripada aset-aset yang sempat kena dari banyak investor ini, jadi kan investor-investor ini banyak yang rugi nih terkait dengan Mt. Gox ya, salah satu bursa crypto exchange yang collapse teman-teman di tahun-tahun awal waktu Bitcoin itu baru rame, mereka collapse. Nah sekarang dari apa yang dilakukan oleh Mt. Gox ini rencananya untuk mendistribusikan Bitcoin mereka. Tentu saja kalau Bitcoinnya sudah didistribusikan, otomatis kan holder-holder ini punya kesempatan untuk hold Bitcoinnya mereka ya secara sadar seperti itu. Jadi ini tentu saja merupakan sebuah itikat baik yang mana bisa meningkatkan kepercayaan bagi banyak investor gitu, karena dana mereka ternyata masih bisa loh di recover gitu. Jadi tentu saja untuk investor-investor baru yang mau masuk ke market kripto ini bisa menjadi sebuah indikasi yang positif seperti itu. Lalu ada OKX dikabarkan ekspansi ya, siap ekspansi ke wilayah dari Amerika Serikat. Kabarnya mereka sudah menghubungi beberapa orang-orang yang terdekatnya Trump terkait dengan rencana OKX untuk meluncurkan aplikasinya mereka ya untuk khusus untuk pengguna Amerika Serikat. Kraken juga ekspansi. Ini Kraken ini dia sudah teregulasi di Amerika Serikat, ekspansi ke Uni Eropa dengan cara mengakuisisi salah satu exchange yang ada di Cyprus supaya mereka bisa masuk gitu. Jadi si OKX yang sudah common di Uni Eropa ekspansi ke Amerika, Kraken yang sudah common di Amerika ekspansi ke Eropa. Exchange rata-rata pada ekspansi semua di tahun ini. Ini merupakan sebuah indikator yang baik.
Lalu ada Helix and Avalanche mengumumkan komitmen 100 juta US dollar untuk mendukung Fusion, kerangka kerja baru untuk ekonomi blockchain yang berfokus pada hasil dunia nyata. Ini merupakan sebuah kolaborasi dari Helix dan Avalanche yang tentu saja proyek yang mereka bangun ini tujuannya untuk mengakses jaringan modular dan terprogram ya, yang nanti akan mendukung pengembangan dari real world asset, decentralized science, decentralized spin, kemudian juga ada beberapa pengembangan jaringan yang lainnya, termasuk mendukung ekosistem gaming dan NFT. Lalu dari berita yang lain ada WorldCoin, dikabarkan mereka ekspansi ke Hong Kong, teman-teman. Jadi WorldCoin sudah sampai di Hong Kong, mereka berkolaborasi dengan beberapa penyedia layanan di sana. Seperti biasa, mereka akan dengan dengan perangkat orb yang mereka punya, scanning iris mata di wilayah dari Hong Kong. Kemarin kan udah ditolak ya di Indonesia, ditutup paksa, dan ya kita akan lihat gimana kiprah daripada World ini bisa meyakinkan banyak orang-orang untuk scan mata mereka ya, guna untuk dikolek datanya, dimasukkan ke data pusat gitu. Kita nggak tahu secara pasti data itu akan dipakai buat apa, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana movement dari Bitcoin. Overall Bitcoin pergerakannya baik ya. Kita menunggu Bitcoin bisa close di atas dari 108.000 di perdagangan hari ini. Itu akan menjadi sebuah sentimen yang baik untuk next movement Bitcoin supaya bisa rally, maybe ya create new all time high dengan gap yang diharapkan bisa agak tinggi dibandingkan dengan 108.000 di level saat ini. Seperti itu. Dilihat dari weekly closing overall bagus ya kan. Terus juga daily closing belum ada indikasi pembalikan arah, justru ini malah tren yang positif secara pergerakan. Kalau kita perhatikan lebih jeli lagi, di sini saya melihat pergerakan Bitcoin ini membentuk yang namanya triangle ya, yang sudah di breakout dan sekarang mengarah ke fase rally yang lebih tinggi. Jadi congratulations yang sudah bertahan pada Bitcoin. Akhirnya Bitcoin bisa berpotensi create new all time high dalam beberapa waktu ke depannya. Volume perdagangan lumayan mendukung, volume smart money sempat turun, tapi sekarang sudah kembali masuk. Dari inflow produk ETF juga kita melihat datanya terus mendapatkan akumulasi dari makroekonomi. Dari pajak import, Amerika Serikat sudah menyelesaikan deal dengan banyak negara. The Fed masih ya malu-malu kucing untuk menurunkan suku bunga, tapi negara-negara lain kayak Eropa, kayak di Inggris sudah pangkas suku bunga mereka terlebih dahulu. Tinggal nunggu ya Amerika Serikat aja sih sebenarnya gitu. Jadi istilah kata nih, sekarang kita memang masih belum positif tapi mengarah ke tren yang positif. Makanya market Bitcoin lumayan bisa merespon dengan hal yang bagus. Kemudian juga dari beritanya yield obligasi itu naik, mengindikasikan memang minat dari para investor terkait dengan obligasi Amerika Serikat cenderung turun sekarang. Sampai kemarin kabarnya The Fed yang harus bail out ya. Fed yang harus membeli obligasi. Teman-teman, akibatnya ada aliran dana yang masuk juga ke market. Kayaknya aku sampaikan itu di video analisa pagi 2 hari yang lalu. Ya berarti tanggal 20 atau tanggal 20 atau 19 ya. Ya itulah kita sempat explain kemarin ya, ada The Fed yang beli obligasi tersebut, yang berarti liquidity meningkat, dolar turun. Ya, di tengah ketidakpastian pasar ini, emas masih berpotensi rally. Gitu. Sementara Bitcoin juga bisa menjadi opsi kedua ya, yang mana Bitcoin kan digadang-gadang sebagai gold 2.0 gitu. Saat ini S&P 500 cenderung koreksi 1,6%, tapi Bitcoinnya bisa rally. Nah, kembali nih, ini market anomali sekali ya. Bitcoin kemudian saham S&P 500 dan juga gold sama-sama tidak berkorelasi secara jangka pendek belakangan ini. Ini akan membuat kita nih, para trader, para investor, cenderung akan kesulitan untuk memprediksi kemana arah dari market gitu. Tapi yang pasti aliran dana sekarang masuk ke emas, kemudian masuk juga ke Bitcoin, beberapa masuk ke saham meskipun
sekarang lagi dalam koreksi. Tapi yang pasti mereka sudah mulai membuang dolar, teman-teman. Jadi dolar kemungkinan bakalan melemah gitu. Sementara altcoin ya sabar dulu lah, altcoin belum terlalu greget untuk kenaikannya ya. Tapi overall kemarin kita sudah sempat review koin-koin seperti Chainlink, Cardano, Solana, Ethereum so far masih dalam posisi yang aman. Teman-teman, artinya masih mengindikasikan tren bullish, tinggal kita menunggu kapan Bitcoin dominance-nya bisa turun saja. Semoga aja sih sesegera mungkin. Ya, gitu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita tunggu Bitcoin closing di kisaran 108.000 di hari ini. Semoga saja bisa terrealisasi supaya kita bisa mendapatkan indikasi yang lebih meyakinkan kalau Bitcoin masih bisa tetap naik ke atas. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita. Di sini saya berbagi informasi banyak dan juga teman-teman yang lain juga bisa diskusi di sini ya. Sharing informasi teman-teman di komunitas Telegram kita. Buat yang tertarik untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.